Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan upload video dengan judul Proses Pengolahan Gula Merah Tebu. Ini perlu kami jelaskan proses secara global. Pertama adalah tebu digiling pakai 3 roll gilingan, maka akan dihasilkan nira tebu dan ampas. Nira tebu saya beri warna hijau. Jadi ditampung di penampungan nira tebu. Nira tebu kemudian dipompa ke reservoir tangki nira atau buffer. Ini disediakan 2 buffer. Kemudian sebelum masuk ke preheater, disaring memakai saringan dengan ukuran 50 mesh. Saringan dilakukan bertingkat tergantung dari mutu tebu yang ingin diproduksi. Di sini ada suatu preheater, ini dari beberapa pipa, diatur sedemikian rupa dengan gas panas, bisa menghasilkan suhu 70-75 derajat Celcius. Tangki open pan ada 5 dengan urutan 1, Tangki nomor 1 adalah tangki yang di dekat api. Kemudian tangki nomor 2, berikutnya tangki nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5. Jadi dari preheater dengan suhu 70-75 derajat ini langsung bisa mengisi mungkin sepertiga bagian di masing-masing wajan 1 sampai wajan 5. Kemudian setelah wajan 5 nomor 1 mendidih, maka wajan nomor 1 dipindahkan ke wajan nomor 4. Kemudian dari wajan nomor 2 dipindahkan ke wajan nomor 3. Jadi di sini tempat produksi masak sampai masakan tua atau masakan sudah siap dicetak di wajan nomor 3. Karena kalau di wajan nomor 1 pada kekentalan yang tinggi, pada suhu yang tinggi, ini akan terjadi karamel. Wajan nomor 3 dikasih pengaduk dengan putaran 10-15 rpm. Ini kalau sudah masak akan diturunkan ke palung pendingin atau kristalizer, kemudian dicetak. Ini adalah pandangan atas dengan pandangan samping. Ini adalah dengan ketinggian 525 cm dengan tinggi dasarnya buffer adalah 350 cm. Tinggi pemanas pendahuluan 250 cm, kemudian tinggi permukaan wajan adalah 170 cm. Jadi wajan nomor 1 sama 2 sedikit lebih rendah, itu 150 cm. Kemudian kita langsung ke PowerPoint kedua, adalah judul pemeran tebu di gilingan. Jadi mesin atau motor diesel dihidupkan selanjutnya dengan perantara roll ban dari poros mesin akan menggerakkan roll ban yang terpasang di gilingan. Dengan demikian, roll mesin gilingan mulai berputar dengan putaran tertentu sesuai dengan kapasitas giling
yang sudah dirancang oleh pabrik pembuatnya. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses penggilingan yaitu: pertama, setelan gilingan harus optimal dan bisa disetel untuk daya perah nira kurang lebih 65%. Kedua, tebu harus digiling secara kontinu terus-menerus. Jadi tidak boleh tebu digiling secara tidak tetap. Ini akan menurunkan kapasitas dan nira tebu yang dihasilkan bisa menjadi rusak. Kemudian selanjutnya pada PowerPoint nomor 3, ini tebu dimasukkan ke roll gilingan dengan jumlah 6-8 batang sekaligus dan diatur secara berjajar sesuai panjang roll gilingan. Kemudian keempat, jangan memasukkan tebu cuma 1-2 batang atau sekedar menggiling karena hanya akan menurunkan kapasitas giling di samping pemerahan nira tidak maksimal, artinya pemerahannya rendah. Kelima, ampas yang keluar dari gilingan langsung dijemur di terik matahari karena ampasnya masih basah, jadi tidak bisa langsung dibakar di dapur. Kemudian pemurnian nira tebu. Pemurnian nira pada proses produksi gula merah menggunakan cara fisika, yaitu dengan penyaringan nira melalui ukuran lubang atau mesh tertentu. Ada 4 tahap penyaringan nira, yaitu sebagai berikut. Pertama, atau tahap 1, nira yang keluar dari gilingan disaring melalui saringan 50 mesh. Tahap kedua, nira tahap kedua disaring melalui saringan ukuran 100 mesh. Kemudian tahap ketiga, nira disaring melalui saringan ukuran 150 mesh. Kemudian keempat, hasil nira sebelum diuapkan dipastikan bersih dari kotoran-kotoran kasar berupa ampas halus, tanah, dan pasir. Pemurnian nira lanjutan. Kelima, nira dipanaskan sampai suhu 70-75 derajat Celcius, kemudian ditambahkan susu kapur atau CaOH 2 kali sampai mencapai pH kurang lebih 7. Untuk melihat perubahan pH bisa menggunakan kertas pH atau hand pH meter. Selanjutnya, ini adalah proses penguapan dan pengenalan nira. Nira setelah disaring dialirkan ke pemanas pendahuluan atau preheater. Preheater dilengkapi dengan pipa-pipa pemanas sebanyak 30 buah ukuran 2 inci. Kalau sudah steady, suhu di preheater bisa mencapai 70-85 derajat Celcius. Selanjutnya, nira panas dialirkan ke wajan berikutnya. Wajan nomor 1, 2, 4, 5. Sesudah proses penguapan balan atau stabil, nira dari wajan nomor 1, yaitu pemanas api langsung, kemudian dari wajan nomor 1 dipindahkan ke wajan nomor 2, terus ke wajan nomor 3. Untuk mempercepat sirkulasi nira atau buih nira dan mempercepat penguapan atau pemekatan nira, maka wajan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dipasang silinder terbuka. Selanjutnya, pada proses pemekatan atau penguapan, jarak antara masing-masing molekul sukros dalam larutan saling mendekat dikarenakan adanya penguapan air dari pelarutnya. Selanjutnya, apabila jarak masing-masing molekul sudah dekat, dapat saling mempengaruhi sehingga dapat saling tarik-menarik. Apabila pada saat ini di sekitarnya terdapat sukros kristal, maka akan ada
kesetimbangan antara molekul sukrus yang melarut dan molekul sukrus yang menempel atau mengkristal. Keadaan ini disebut larutan jenuh. Selanjutnya, bila kepekatan makin tinggi, maka molekul-molekul dalam larutan dapat saling bergandengan dan membentuk rantai-rantai sukrus, saling bergabung dan membentuk suatu kerangka atau pola kristal sukrus. Penguapan dan pemangkatan nira. Peristiwa ini berlangsung dalam suasana molekul sehingga tidak dapat dilihat dengan mata tanpa alat pembesar mikroskop. Kemudian suasana terbentuknya inti kristal berlangsung pada konsentrasi tinggi. Maka kristal berlangsung pada konsentrasi tinggi, maka pembesaran kristal akan terjadi pada konsentrasi yang agak rendah, di mana molekul sukrus dalam larutan belum mampu membentuk inti kristal, tetapi baru mampu menempelkan diri pada kristal yang telah ada. Daerah konsentrasi tersebut adalah daerah yang biasa disebut daerah pembesaran kristal atau daerah metamantap. Ini khusus untuk kristalisasi gula kristal putih menggunakan vakum di pabrik gula. Masakan dan kristalisasi. Proses pemekatan nira menjadi masakan berlanjut di pan terbuka atau wajan nomor 3 yang dilengkapi dengan pengaduk mekanik dengan putaran 15-25 rpm. Di wajan nomor 3 masih terjadi penguapan air, jumlahnya sedikit. Suhu air di pan masakan bisa mencapai 114 sampai 119 derajat Celcius sejalan dengan meningkatnya kekentalan suatu masakan. Kemudian masakan tersebut terus diuapkan sambil diaduk sampai kepekatan tertentu atau masak dengan petunjuk sebagai berikut. Pertama, permukaan masakan di wajan kelihatan meletup-letup seperti kawah. Setiap terjadi letupan mengembuskan sedikit uap air. Kemudian warna masakan coklat kemerah-merahan. Bila masakan diangkat memakai serok kemudian dituangkan, maka akan terlihat tetesan masakan yang jatuh menyerupai benang seperti kaca. Selanjutnya, bila masakan diambil dengan serok kemudian dituangkan ke dalam air dingin, maka secara spontan masakan mengeras atau membeku. Inilah satu tanda-tanda untuk masakan gula merah sudah tua. Ini adalah konstruksi wajan dari open pan dari gula merah. Ini adalah masakan yang sudah masak, sudah tua. Ini membentuk seperti kawah. Sedangkan yang putih-putih adalah uap air yang masih perlu diuapkan sampai mencapai kondisi break atau kekentalan tertentu. Selanjutnya kita lihat pembakaran di tungku dapur. Sebelum dilakukan pembakaran ampas untuk pemanasan di dapur, semua wajan dan preheater harus sudah terisi nira. Nira kurang lebih 50%. Kemudian proses pembakaran di dapur atau ruang bakar berjalan sebagai berikut. Pertama, pada awalnya pembakaran menggunakan bahan bakar berupa daduk, tebu kering, atau sangkrah. Itu bahasa yang ada di Jawa Barat, yaitu dengan memasukkan sangkrah di atas rangka bakar, kemudian dinyalakan dengan api.
Sesudah pembakaran berjalan lancar, selanjutnya bisa menggunakan bahan bakar ampas tebu yang sudah kering atau dijemur. Selanjutnya, dan bahan bakar bisa diatur bergantian sesuai dengan kondisi pembakaran di dapur. Kedua, pada awal giling belum tersedia ampas, maka langkah pertama bisa menggunakan bahan bakar sekam padi atau berambut untuk dibakar. Ketiga, untuk memaksimalkan serta mengubarkan api, di dapur pembakaran perlu dialirkan udara atau O2 lewat bawah rangka bakar. Udara bisa diperoleh dengan menggunakan electric blower sesuai dengan kapasitas dapur. Abu atau sisa pembakaran jatuh dari lubang-lubang rangka bakar dan menumpuk di lantai dapur perlu dikeluarkan setiap pagi hari. Oke, selanjutnya ampas tebu yang siap dibakar. Ini ampas tebu yang sudah digiling dan sudah dikeringkan. Ini diletakkan di depan tungku, jadi tunggukan dalam kondisi panas. Ini tetap masih ada suatu pengeringan lanjut. Tanda panah kuning adalah bahan bakar ampas tebu yang dimasukkan. Ini adalah kelihatan uap nira yang sudah mendidih. Kemudian kita lihat bara api di ruang dapur. Jadi setelah pembakaran steady, sudah stabil, jadi ini pembakaran sudah optimal. Jadi bisa kita lihat di panah merah, ini adalah ruang dapur di mana api bergejolak di atas rangka bakarnya. Nah, di sini memang ada suatu antrian ampas, walaupun sudah kering dia diletakkan di sekitar ruang bakar. Tapi dijaga jangan sampai api yang ada di dalam merambat ke ampas-ampas yang sebelum dibakar. Kemudian pada PowerPoint penutup, ini kami memberikan suatu salam sehat, tetap semangat. Terima kasih kepada para pemirsa yang menonton video gula merah dengan sistem pemasak adalah open pan. Untuk meningkatkan kualitas atau video pada tayangan berikutnya, kami mohon partisipasi pemirsa untuk memberikan like, subscribe, terutama komentar yang membangun sehingga pada tema-tema atau video berikutnya akan jauh lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, maka kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.